Presiden meninjau terlebih dahulu area tambang dari Solia Hill. Di sana, Presiden mendapat penjelasan mengenai proses penambangan hingga reboisasi yang dilaksanakan oleh PT Vale Indonesia Terbuka. Presiden meninjau proses pengolahan hasil tambang sekaligus mendapatkan penjelasan dari Direktur Pabrik PT Vale Indonesia. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi, seperti orang-orang berdasi yang gila materi. Rasa bosan membukakan jalan mencari peran, keluarlah dari zona nyaman. Oh, Jawa Timur tunggu aku dan rekan di Kosovo. Yang dulu biarlah berlalu, bekerja bersama hati, kita ini insan bukan satu-satu. Permisi mas, ini totalnya 35.000. Berapa mbak? 35.000? Kenapa mahal sekali mbak? Nasi kuning kupasan, bukan emas kuning. Emang segitu harganya mas. Masnya baru ya di sini. Semua tuh di sini emang serba mahal mas. Apa-apa tuh masih diambil dari luar. Kayak misal sayurnya masih diambil dari Enrekang, ayamnya dari Sidrap. Mana Luwu Timur ini kan jauh. Sebenarnya toh kita tuh punya tambang, cuma bahan pokok tuh masih diimpor dari luar. Oh gitu ya mbak. Makanya saya mau masuk tambang mbak. Biar bisa beli nasi kuning tiap hari. Ya orang mah pikirannya begitu mas. Cuma ya ujung-ujungnya uang cuma mampir di dompet. Terus habis buat beli makan. Berapa tadi mbak? 35 ya? Iya, 35. Terima kasih ya mas. Ya sama-sama mbak. Semoga ya hari ini lebih baik dari hari kemarin yang lewat begitu saja tanpa lakukan apa-apa. Mas, Mbak Sari. masnya ngapain di sini ngelamun sendirian? Enggak aja mbak, dipikir-pikir. Gaji besar tapi tinggi juga biaya hidup. Kalau begini habis juga. Mau jadi karyawan tambang mas? Atau mau jadi orang yang menambang uang dari karyawan itu? Bukan maksud saya mempengaruhi ya mas. Tapi saya punya prospek usaha nih mas. Kayaknya toh potensi usaha di daerah ini tuh besar banget. Masnya bisa jadi supplier tunggal di sini kalau mau. Bayangin, saya aja masih ambil ini dari supplier di kecamatan lain. Mana jaraknya jauh pula dari desa ini? Oh gitu ya mbak? Iya mas. Yaudah saya duluan ya mas. Ya mari mbak. Assalamualaikum Mbak, Iya, waalaikumsalam mas. saya dari BPS Mbak, izin melakukan pendataan sensus ekonomi 2026. Bisa minta waktunya sebentar? Oh iya, mungkin duduk di sana aja mas. Jadi usaha Mbak Sari ini punya 3 tenaga kerja ya Mbak? Dan bahan pasokannya kebanyakan masih dari luar Luwu Timur ya? Iya mas, soalnya susah cari usaha di sini. Padahal kalau misal ada yang mau berkebut atau jadi supplier, pasti saya ambil dari mereka. Gitu mas. Halo, mas.
Oh iya mbak, maaf. Tadi gimana mbak? Ah, masnya ini. Tadi saya bilang susah cari suplai di sini. Oh alah begitu. Nah itulah pentingnya pendataan ini mbak. Sensus ekonomi ini penting banget. Nantinya warung mbaknya dan usaha-usaha lain akan dicatat. Sehingga pemerintah dapat tahu mana saja yang perlu diperbaiki dan dibantu. Gitu. Lewat data ini, pemerintah daerah bisa bikin program untuk memajukan usaha-usaha baru di Luhut Timur. Sehingga nanti Luhut Timur tidak terkenal dengan penghasil nikel saja. Nanti usaha-usaha kecil pun seperti warung mbaknya juga ikut sukses dan maju bersama. Jadi kalau jadi supplier didata juga ya, Mas? Ya tentu mas, setiap usaha sekecil apapun adalah bagian dari kekuatan ekonomi Indonesia. Loh, nggak jadi pegawai tambangnya, Mas? Oh ya mbak, pendataannya sudah lengkap, saya pamit dulu ya mbak. Oh, iya, Mas. Misi Pak, saya ingin nyerang lamaran pekerjaan. Baik, silakan Bu. Hari ini batas terakhirnya. Hingga ya? Halo? Ya? Jadi teringat ke kata-katanya Mbak Sari. Buat apa gaji besar kalau uangnya cuma mampir jadi dompet, lalu terbang lagi beli untuk sesuap nasi. Lihat mereka, kerja keras di bawah tanah, tapi piringnya diisi ikan yang jauh, sayur dari seberang kabupaten. Memang iya punya tambang, tapi perut tak dijajah harga yang mencekik. Betul itu yang bilang petugas sensus. Ekonomi kita ini punya lubang yang besar. Kalau semua orang masuk ke lubang tambang, siapa yang mau isi lubang di piring-piring itu? Kalau masuk juga, bertambah saja satu orang yang mengeluh harga nasi kuning mahal. Tapi kalau jadi supplier, bukan hanya cuan dari nikel, tapi jadi orang yang menutup lubang ekonomi. Saya membawa sayur segar dari tanah tak sendiri, supaya uang para pekerja ini tetap tinggal di sini, di Luhut Timur. Maaf nah, Pak HRD, tak jadi melamar. Lebih kupilih menambang emas hijau di atas tanah daripada menggali di dalamnya. Baik Pak, makasih. Ya Mas, gimana? Maaf Pak, saya tidak jadi ngajuin lamaran pekerjaan saya. Saya ingin mencoba peruntungan untuk jadi CEO. Akan mudah untuk 1 jam saja kita hampir mati dan kau selamatkan aku dan ku menyelamatkanmu. Dan sekarang aku tahu cerita kita tak jauh berbeda, dan ditambah the world. Jadi totalan sayurnya 1.200.000 ya. Sudah saya perhitungkan, kalau kerja di tambang itu kontraknya bisa habis. Tapi kalau jadi supplier kayak saya sekarang, selama orang tambang butuh makan, saya tetap punya tambang sendiri. Saya tidak mau cuma beli nasi kuning mahal. Saya ingin jadi orang yang atur harganya. Tambang lagi. Sekali-sekali tanamlah. Nah, itu Mas, baru namanya mikir.